Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alif Channel Podcast Horor Cinta dan Sejarah. Semoga hari-hari kalian penuh dengan kebahagiaan. Yang sedang sedih atau sedang ada masalah, semoga cepat terselesaikan. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar bisa tahu update cerita terbaru kami. Pada malam hari ini saya akan menceritakan kisah horor yang saya alami sendiri, yang berjudul Rumah Angker Warisan Mbah Buyut. Dulu kehidupan keluarga kami bisa dibilang keluarga yang berkecupan. Keluarga kami dulu keluarga yang bahagia. Mbah Putri berjualan di pasar, sedangkan Mbah Kakung bekerja sebagai sopir pengangkut barang. Mbah Kakung dan Mbah Putri memiliki 5 orang anak terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satunya yaitu bapakku. Bapakku sebenarnya bukan anak pertama, masih ada kakak laki-laki, tapi beliau sudah meninggal. Aku lahir pada tahun 1996. Bisa dibilang aku anak kesayangan dan cucu kesayangan karena saya cucu laki-laki pertama. Jadi aku seperti anak paling istimewa, di apapun kebutuhanku selalu dituruti. Setelah aku umur 3 tahun, Mbah Putri mulai sakit-sakitan. Dan tak berselang lama Mbah Putri meninggal. Dan Mbah Kakung sangat kehilangan Mbah Putri. Akhirnya Mbah Kakung juga mulai sakit-sakitan. Dan saat itu aku umur 4 tahun, Mbah Kakung menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kedua mbahku meninggal, semuanya harta warisan dibagikan ke 4 anaknya. Semua dibagikan rata dan adil, tidak ada yang tidak kebagian, dan jumlah harta yang diberikan semuanya sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu dari sekian banyak peninggalan Mbah Kakung seperti mobil angkutan umum dan sepeda motor dan juga rumah. Mobil dan sepeda motor berlahan habis, berangsur habis, entah kemana dan siapa yang menghabiskan aku tidak tahu menahu, dan saya tidak pernah dikasih tahu tentang hal itu. Singkat cerita, semua adik-adik bapakku sudah menikah dan pergi meninggalkan rumah warisan kakek tersebut, karena mereka sudah membuat rumah tangga baru dengan pasangan mereka masing-masing. Sedangkan rumah yang sederet dengan rumahku sebagian dikontrakan. Tinggallah keluargaku yang masih bertahan di sana. Waktu berganti hari, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Aku sudah duduk di bangku taman kanak-kanak. Dulu banyak teman-teman sekampung sering datang ke setiap hari sampai masuk ke sekolah dasar. Mereka masih juga main ke rumah, walaupun hanya sekedar untuk bermain Nintendo. Ada yang sampai sore, ada yang sampai malam. Cerita ini berawal dari temanku yang ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Padahal jam sudah melewati jam 8 malam. Orang tuaku dan adikku sudah pergi tidur. Tiba-tiba temanku lari dengan wajah yang sangat-sangat pucat. Katanya lampu tiba-tiba mati sendiri. Memang sih, lampu di kamar mandi sering mati walaupun sudah diganti beberapa kali. Tetapi sama saja, mungkin penunggu di sana tidak mau ada cahaya terang. Dan akhirnya kedua orang tuaku bangun karena suara langkah kaki temanku yang berlari tadi. Dan akhirnya temanku meminta suruh mengantar dia pulang. Akhirnya aku antarlah dia pulang sampai ke rumahnya. Mungkin karena bisa dibilang aku dulu juga agak penakut, jadi aku dari rumah temanku
lari sampai rumah. Setelah kejadian itu, setiap kali temanku pergi ke rumahku, sering sekali mereka melihat hal-hal yang tak wajar, seperti pocong, seperti lampu sering dimatikan. Katanya seperti ada orang yang sholat di depan teras. Karena dulu di depan rumah itu ada pohon mangga yang sangat besar dan tua. Seiring waktu berjalan kejadian itu, karena saya selama di rumah belum pernah mengalami hal tersebut. Kemudian terjadilah kejadian naas yang merenggut satu keluarga. Karena letak rumahku persis di depan jalan raya, jalan utama. Kejadian itu saat saya pulang sekolah dari sekolah dasar. Kejadian naas tersebut membuat malam-malam yang sangat mencekam. Setelah kejadian naas tersebut, setiap rumah warga selalu ada yang mengetuk pintunya. Setelah dibuka tidak ada orang. Ternyata ada salah satu warga yang masih membawa bagian tubuh korban. Setelah bagian tubuh korban dikembalikan ke rumah sakit karena masih diotopsi waktu itu, akhirnya malam yang mencekam itu berubah menjadi berangsur tenang. Dan kemudian tidak hanya itu saja, setelah kejadian naas tersebut mulai banyak kecelakaan sampai merenggut. Dan itu setiap kali ada kecelakaan di hari yang sama, di mana hari itu sebelum hari raya Lebaran tiba pasti ada kecelakaan. Entah patah kaki, entah